Bek Manchester United, Willy Kambuala, memainkan peran kunci saat tim bermain imbang dengan Liverpool pada akhir pekan. Dengan serangkaian cedera yang dialami pemain senior, Manchester United meminta Willy Kambuala yang berusia 19 tahun untuk menjadi starter melawan Liverpool. Seperti yang dikatakan manajer Erik ten Hag setelah pertandingan, ia sebenarnya hendak memilih Casemiro sebagai bek tengah jika diperlukan. Namun, Kambuala mendapatkan kesempatannya melalui penampilan yang kuat dalam latihan, dan kini kemungkinan besar juga akan ditawari perpanjangan kontrak baru. Ia pun dipuji oleh Patrice Evra, pemain yang mengawali karirnya di klub Prancis Les Ulis, sama seperti Kambuala. Kemajuan Kambuala di Manchester United tidak luput dari perhatian di Prancis, di mana Setan Merah mengontraknya dari Sochaux pada tahun 2020, ketika ia baru berusia 16 tahun. Surat kabar Prancis L'Équipe memilihnya dalam tim terbaik minggu ini, yang terdiri dari pemain Prancis di liga-liga top Eropa, termasuk liga mereka sendiri. Kambuala sebelumnya mewakili Prancis di level U16, kemungkinan besar dia akan segera mendapat panggilan tim U21 untuk negaranya, dan panggilan senior suatu hari nanti. Lahir di Republik Demokratik Kongo, Kambuala dapat memilih untuk mewakili negara Afrika jika Prancis tidak memilihnya. Ralf Rangnick telah memperjelas rencana kembalinya ke klub saat Manchester United bersiap untuk mengikuti sarannya. Rangnick dilaporkan muncul sebagai kandidat untuk menjadi bos baru Bayern, dengan Tuchel dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Ia memiliki pengalaman luas dalam melatih di Jerman. Terakhir ia memimpin RB Leipzig untuk kedua kalinya hingga tahun 2019 ketika ia menjadi direktur olahraga global Red Bull. Pelatih asal Jerman itu kembali ke manajemen United pada Desember 2021, menggantikan Ole Gunnar Solskjaer untuk sementara hingga akhir musim. Namun, Rangnick mewarisi skuad yang rusak dan hanya berhasil memenangkan 38% dari 29 pertandingannya sebagai pelatih. Seri dan kalah 9 kali di antara 11 kemenangannya. Keputusannya untuk menerima pekerjaan melatih Austria menghasilkan kesepakatan bersama dengan United bahwa dia tidak akan melanjutkan peran konsultan selama 2 tahun yang awalnya disepakati dengan klub. Uniknya, setelah dikendalikan Sir Jim Ratcliffe, MU secara perlahan mulai mengikuti saran Rangnick satu demi satu. Sejak pengumuman persetujuan Ratcliffe untuk mengakuisisi saham minoritas di Old Trafford dan kemudian diratifikasi oleh Liga Premier pada bulan Februari. Sumber mengindikasikan perubahan radikal pada struktur sepak bola telah terjadi dan Omar berada direkrut dari Manchester City untuk menjadi CEO baru klub. Penunjukan berada, yang menguasai 4 bahasa, adalah langkah pertama dalam operasi jantung klub, seperti saran Rangnick. Ineos menyusun hierarki terbaik di kelasnya dan pendekatan berikutnya untuk Dan Ashworth dan Jason Wilshere. Ratcliffe telah menetapkan Ashworth sebagai satu-satunya targetnya untuk peran perdana direktur olahraga di United, dan pria berusia 52 tahun itu semakin dekat untuk ditunjuk pada bulan Februari. Ketika Newcastle mengumumkan bahwa dia telah memulai masa cuti, John Murtough sudah resmi meninggalkan klub, dan tanggung jawab Murtough pada akhirnya akan diambil alih oleh Ashworth dan Jason Wilshere. Wilshere akan menjadi direktur teknis United, dan itu berarti peran baru bagi Darren Fletcher, yang saat ini memegang posisi tersebut. Hingga kepemimpinan baru itu tiba, manajemen sehari-hari akan dilakukan oleh tim yang ada, termasuk Andy O'Bille, wakil direktur sepak bola, Matt Hargreaves, direktur negosiasi pemain, David Harrison, direktur operasi sepak bola, dan Nick Cox, direktur akademi. Ini akan menjadi musim panas yang penuh perubahan di Manchester United, seiring dengan upaya Ineos Group untuk memberikan pengaruh pada klub. Dengan perombakan skuad besar-besaran yang akan dilakukan. Rafael Varane, Anthony Martial dan Tom Heaton semuanya habis kontraknya musim panas ini, dan sejumlah bintang tim utama lainnya dapat dijual untuk meningkatkan anggaran transfer mereka. Eksodus pemain itu bisa membuat sejumlah nomor punggung lowong,
Berikut adalah nomor skuad terbaik yang mungkin tersedia musim panas ini. Yang pertama, nomor 2, yang dipakai Lindelof. Ada ketidakpastian nyata yang menyelimuti pemain internasional Swedia itu saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini. Lalu, nomor 3, seragam ini sudah kosong sejak Eric Bailly meninggalkan klub 2 tahun lalu. Kemudian nomor 4, United tidak berniat mempermanenkan pemain Maroko, Sofyan Amrabat, musim depan. Selanjutnya, nomor 9, milik Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu akhirnya diperkirakan akan meninggalkan United saat kontraknya habis musim panas ini. Bahkan bisa berarti pergantian nomor punggung bagi Rasmus Højlund. Jika Højlund pindah memakai nomor 9, maka jersey nomor 11 layak dikenakan Alejandro Garnacho, mengikuti jejak Ryan Giggs. Lalu ada nomor ikonik 13 yang dulu dipakai Park Ji-sung. Hengkangnya Christian Eriksen juga bisa membuat jersey nomor 14 dan 15 lowong. Terakhir, nomor 18 dan 19 yang akan kosong jika Varane dan Casemiro jadi hengkang. Banyak pilihan tentunya untuk ganti nomor Kobbie Mainoo. Para pemain muda Manchester United menikmati hujan gol dalam kemenangan tim U18 atas Liverpool yang berakhir dengan skor 9-1. Kemenangan ini membuat penyerang produktif Ethan Wheatley, Gabriele Biancheri dan Ethan Williams menambah jumlah gol mereka yang mengesankan untuk musim ini. Ethan Wheatley mencetak hat-trick dalam kemenangan 9-1 Manchester United. Dia mengalami musim pertumbuhan yang nyata di akademi. Wheatley telah memainkan sebagian besar karirnya di tim U18, namun ia juga bergabung dengan tim U21 dan mulai memberikan pengaruh. Dia mencetak total 18 gol ditambah 5 assist. Wheatley adalah striker kotak penalti tradisional yang terus menambah permainannya dan menunjukkan karakter nyata dengan keinginannya untuk mencetak gol. Wheatley berusia 18 tahun pada bulan Januari dan akan naik ke tim U21 secara penuh waktu pada musim 2024-2025. Ethan Williams telah menyamai Wheatley dengan total kontribusi 23 gol untuk musim ini. Dia bermain lebih reguler untuk tim U21 musim ini dan mencetak total 15 gol. Dia berusia 18 tahun pada bulan November dan telah berlatih dengan tim utama sepanjang musim. Dia adalah salah satu pemain yang harus diperhatikan di pramusim dan akan memulai musim depan di tim U21. Gabriele Biancheri sedang menjalani musim penuh pertamanya bersama Manchester United setelah didatangkan dari Cardiff City pada awal tahun 2023. Biancheri hampir hanya bermain untuk tim U18 musim ini, baru-baru ini melakukan debutnya di tim U21 dengan tampil 7 menit dari bangku cadangan. Pemain berusia 17 tahun ini adalah pencetak gol akademi tertinggi ketiga United musim ini di belakang Wheatley dan Williams, meskipun ia memiliki lebih banyak gol daripada Williams di level U18 dengan total 12 gol.